Ngapain aja sih di sini nih? Kita malam minggu lagi ngopi-ngopi di Kopi Revolusi, terus sambil makan burger juga di daerah Senopati. Ya kita sekalian ngobrol-ngobrol, sekalian ngebahas. Meeting santai. Sebentar lagi kan 2026, banyak harapan, banyak keinginan, banyak hal yang mau bikin apa lagi nih kita harus kita lakukan. Evaluasi revolusi kita Dari grup kita ini. Narko Boys. Berarti banyak tahun baru banyak agenda apa libur nih? Sebenarnya Narko Boys? ada beberapa schedule ke tahun barunya, cuman kita mundurin diri, kita cancel karena sebagai bentuk empati kita juga bencana ini sebenarnya ditambah kan peraturan dari pemerintah nggak akan ada kembang api kan, dan kita memang sebelum itu kita juga udah ngobrol ya gimana kalau kita nggak ngambil tahun baru dulu ngedidinya. kemarin juga kita sempat bikin di saat kita main kita ngasih donasi juga kita berusaha merenung lah 2026 ini tahun baru ini semua juga seperti gimana bisa dibilang reflect lagi kita harus diri lagi untuk kita apa untuk kita apa kita lewati semua. Iya betul. Berarti memang liburnya berapa hari atau setelah tahun baru bakal padat lagi? Pokoknya kita Narko Boys? kosongin sampai Tahun baru ya. Januari kita udah ada gigs loh, udah berapa lagi. Januari kita baru mulai lagi. Baru mulai lagi. Biasanya untuk Ada Palu lagi ya. Jakarta, Semarang mungkin ini opening ini. Semoga Semarang Bisnis ya. ya. Kopinya Vicky Prasetyo Kopinya Vicky, Abang Vicky tolong di Semarang. Senopati tuh. Berarti nambah bisnis lagi nih, DJ juga, syuting juga, kopi juga. Pastinya dong, iya dong. Karena kita butuh butuh income tuh lebih dari satu, dua, tiga, lebih banyak lebih banyak. Andrew mau jadi pengusaha padel. Saya menjadi pengusaha. Dia belum usaha padel, udah. Anjing Sama mau bisnis emas juga. Emas kan sekarang lagi naik. Iya bener. Mbak, mana ya Mbak? Mas kan naik. Oke garing, oke nih. Tapi agak sedih nggak sih, biasanya kalau job, biasanya kalau job di akhir tahun kan gede nih, ini tapi harus libur nih. Sedih Sebenarnya nggak sih sih? pasti ya karena fee-nya 3 kali Tiga kali lipat. lipat. Yes. Karena itu angka besar, tapi ya kita udah bentuk empati kita ya udah sih ngapain, maksudnya tadinya sempat mau ngambil juga Bali kita ya, mau Bali ya tadi. ya tadi mau sempat mau ngambil terus fee-nya berapa persen kita sumbangin gitu, tapi akhirnya kita ngobrol lagi ya udah kalau mau ngebantu ya udah bantu aja, kita nggak usah ngambil itu lah. Ini aja nggak ngambil dari rumah. Akhirnya kita nggak ngambil. Ya nggak ambil tahun baru. Itu udah sempet langsung ke bencana ya? Udah sempet belum sih donasi atau apa donasi aja? Lewat ke ini aja ke agen-agen yang berusaha. Kalau aku kan keluarga di Padang, Iya, gimana jadi kayak mama langsung turun. Jadi aku Terdampak nggak sih kayak ada beberapa ya lumayan lah, sejam lah dari rumah. Oh. Jadi kayak teman-temannya nyokap tuh banyak yang kena gitu. Jadi aku kasih bantuannya ke mama langsung ke mereka. Tapi rumah kalian masih aman atau keluarga masih aman? Terdampak nggak sih kak? Kalau dampak semua Padang. Padang kena ya. Sampai saat ini pun sebenarnya untuk PDAM itu airnya tuh belum normal. PDAM belum normal dan airnya tuh masih kuning gitu, belum layak untuk dipakai atau apalah. Mungkin karena lumpur itu ya. Tapi kalau listrik sih nyala. Paling air bersih aja susah sampai detik ini. Tapi nggak ada korban jiwa kan ke keluarga masih sehat? Alhamdulillah kalau keluarga enggak, tapi teman-temannya mama atau teman-temannya yang ada pasti ada. Kamu bisa bilang tahun ini akhir tahun dukanya makin banyak. Aceh juga masih banjir juga. Kelihatannya seperti apa sih kak? Kayak betul-betul ujiannya ya? Semoga cepat berlalu. Ya ini banyak intinya kebesaran Allah lah ya, kayak apa ya, kita berusaha untuk melakukan apa segala macam demi kehidupan kita di dunia gitu, bisa segampang itu langsung bisa diambil sama Allah gitu kan. Ini lebih kayak diri kita aja sih, bagi air tahu dan segala macam itu kayak sangat berempati lah.
Oke, nah Mas mau masukin tahun baru nih. Resolusi di tahun 2002 apa sih nih Kak Ido, Ini Kak buat Andre, Kak Agung? Bertiga apa pribadi nih? Bertiga. Bertiga pribadi Pak, masing-masing lah harapannya apa sih tahun depan? Dari Indo dulu kan deh. Boleh. Harapan apa yang Ada planning-planningnya nggak sih, resolusinya apa? Kalau aku kan kalau keinginan pastinya lebih baik daripada tahun ini dalam segala hal, cuma karir, suksesan, pokoknya bahagia selalu. Amin. Percukupan juga udah cukup, terus yaitu bahagia, sukses dunia akhirat, pokoknya nggak cuma satu faktor. Yang penting diri bahagia, cukup, keluarga sehat. Mungkin menikah juga nggak sih Kak Ido, kan belum nikah ya sama Kak Agung. Hah? Ada kan tahun depan Planningnya di apa nggak ke keluarga aja. Oke. Berapa kali kan bilang, cuman kan bukan terhalang sih, kayak nggak tepat aja waktunya, maksudnya di Padang lagi kan. Iya, benar. Ya, 2026 lah ya, 2026. Insya Allah doainnya teman-teman 2026 ya. Insya Allah. Iya. Ibrahim menikah. Wit pulang. nah lo Resolusi yang baik. Andre, Gue apa nih? resolusi 2026 kan kalau dia gua- hamil ya? Oh udah ya? Mau anak baru. Amin dulu. Amin dong, hari rezeki ya kan? Oh dia gak mau. Oh belum dulu ya. Belum. Mau keliling dunia dulu. Oh iya bener kan? Bener traveling lu ya? Andrew curhatnya dia mau. Resolusi 2026 mungkin yang semoga grup kita, grup Narkobos, grup DJ kita bisa jadi lebih sukses lagi. Amin. Kita lebih kompak lagi. Terus kita bisa apa namanya seenggaknya bisa membawa nama grup kita supaya bisa dikenal sama banyak orang segala macam. Ya, kita pengen ada lagu-lagu baru juga dari Cute-nya kita. liatin. Kita pengen Cute-nya liatin. apa ya, bisa membawa keberkahan juga buat kita, rezeki juga buat kita. Jadi mudah-mudahan ini bisa membuat itu semua terjadi dan Agung mungkin? Buat gua ya, Narkoboys kurang lebih sama, bisa sama itu. Intinya sih pengen kita makin kompak lagi. Kita juga nanti 2006 insya Allah mau keluarin single atau edit volume ya, edit lagu gitu kan. Terus kalau gua sendiri, untuk gua sendiri nih, Yes. karena gua yang jomblo sendirian, Tadi lu nunjukin jomblo. Kata lagi OTW. Pacaran. Kata lagi OTW. OTW itu kan teman Iya, bener. dekat, bukan pacar. Oh dia ngomongnya ada yang Iya, OTW. Kata lagi OTW Kak. Lagi OTW nih gitu. Tapi nggak nyampe-nyampe ya? Coba tunjukin temennya. Sakit sih hati. Lagi dibajai nanti ya. Iya dia. Lagi bajai. Baju biru yang nggak berisik ya? Sih harapan gue pengen punya bener-bener ini ya pacar yang bener-bener gue gandeng. Karena gini loh, setiap kita perform mereka selalu berdua. Iya bener. Gue jadi obat nyamuk. Gue takut hati 2020 itu lagi itu kayaknya lu senang Pokoknya gue pengen punya pasangan yang bener-bener ya baik dan juga bisa gabung sama sahabat-sahabat gue. Jadi intinya sih gue lebih ke pasangan sih ya. 2020 pengen banget bro. Nikah 2007 lah. Pacaran dulu setahun baru. resolusinya 2026 nggak boleh bohong. Punya pasangan udah gitu aja. Simple ya. Belajar udah nggak mau ribut saya mah. Kalau kayak itu Kak Andre, Kak Agung, di tahun ini ada nggak sih kayaknya ini belum gue capai nih? Banyak sih sebenarnya. Apa? Kalau gua Belum bisa 2025 ini punya banyak cobaan, banyak hal-hal yang gua lakukan gua menjadi lebih dewasa lagi. Alhamdulillah gua masih ingat gitu, masih diingat sama Allah, masih diingat sama Allah, masih dikasih cobaan segala macam, jadi akhirnya gua bisa menjadi lebih baik lagi. Gua senang sekali, gua tidak menyesal. Gue senang banget apa yang udah terjadi sama apa yang udah terjadi sama hidup gue di 2025 ini. 2026 mudah-mudahan jadi. Kalau aku apa ya yang belum tercapai ya? Apa yang belum didapetin? Main di DWP mudah-mudahan banyak sih yang belum tercapai. Insya Allah 2020. Kak Agung yang belum dapetin apa? Gua Banyak nih. Bilang cewek lagi. Enggak ini. Iya curhat. Basic pengen banget kan karena berhubung Iya, bener. juga saat ini lagi apa ya lagi sedikit vakum ya di dunia acting. Jadi gue tuh Lu syuting dulu. iya. Kayaknya ada sinetron di Indosiar deh. Nonton. FTV sebulan sekali doang. Gue pengen di film tuh
baik itu film, Iya, gue bener. pengen dia casting film lagi, gue pengen 2006 nih gue ada 2 film lah yang gue kejar, yang gue kejar 2 film, insya Allah. Semoga ya, masih casting belum dapat. Itu targetku sih. Belum rezeki. Tapi ngatur waktunya gimana kan Narkobos juga kan laris juga nih DJ-nya. Ya kalau Oh, iya misalkan nggak? narkobos sama acting, gue lebih ke narkobos karena duitnya cash. Iya. Wah, Itu poin aja. Di sini kayaknya. Yang bilang cash dulu. Yang itu nanti banyak jadi. Oh iya, ntar jadi jangan. Banyak saingannya ya. Sekarang aja ada tuh anak sinemaat baru juga kan gitu. Iya. Aduh jangan aja. Jadi deh, aku tadi di sensor. Ya pokoknya itu ya sininya. Kalau dari narko ke acting, gue lebih ke narkobos sih baru ya. Gitu. Baru ke dunia acting. Andre, ini kan teman-temannya banyak yang ada yang belum nikah nih duanya suka ngasih jangan nggak sih nih kayak gini nikah tuh nggak gampang gini gitu bahagia juga. gue yakin mereka udah pada dewasa Iya. kali ya, udah kepala 3 juga ya kan, udah masanya gitu loh. Kalau dari pengalaman gue adalah kayak ngapain harus ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya memang udah jodohnya, yang belum punya jodoh Ya, juga cari jodoh. amin. Jadi harus cepet-cepet gitu. Karena gue ngerasain kayak punya anak di umur sekarang gue hampir 50 gitu, anak masih 5 tahunan. Jadi kayak gue masih terbilang kayak agak telat gitu. Apalagi teman-teman gue ini yang masih harus melewati proses pernikahan dulu, terus udah melewati proses nanti punya anak gimana, ribetnya apa segala macam. Menurut gue itu salah satu pencapaian kita di dunia ini sih. Misalnya pernikahan dan punya anak. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai kan. Ada yang kedua, Punya anak terus. besok Cepet ya. Ini udah tangan dulu dari teman. banyak lah wejangan-wejangannya yang ini, tapi mereka juga ngelihat gua juga mungkin udah bisa kayak contoh lalu beberapa kali kayak lu ayo ketemu apa segala macam, gua mau ketemu anak gua dulu nih segala macam. Jadi mereka juga kayak apa namanya memberikan kayak oh yaudah iya gue udah lebih duluan berkeluarga gitu. Kita paham sih ngerti. Jadi mereka juga sangat oh iya udah anak aja dulu kan gitu lah. Aku tanya, Pak. Jadi mereka udah bisa melihat. Jadi ya itu salah satu wejangan juga sih. Mas Hendro kan menarik tuh bisa melewati cobaan yang sebelumnya harus bertubi-tubi dan harus bisa dilewati dan akhirnya sekarang menemukan kebahagiaan itu Happy ending gitu. happy ending. Nah itu gimana prosesnya dan akhirnya bisa menemukan kebahagiaan yang diidamkan oleh semua orang dengan pilihan hati dari Mas Hendro sendiri. Tetap ini aja sih, tetap tawakal, tetap percaya sama Allah, mendekatkan diri lagi sama agama gitu loh. Dan karena gue yakin ya semuanya itu pasti ada alasannya gitu loh. Kenapa terjadi apa segala macam, semua yang kita lewatin gitu. Itu semua jadi pembelajaran hidup buat diri kita masing-masing. Mungkin gue dengan masalah gue, Ringo juga punya permasalahan sendiri, Sandra punya permasalahan sendiri. Itu memang udah ditunjukin sama dikasih tahu dan dikasih tahu jalannya juga sama Allah supaya kayak oke, kalian untuk bisa lanjut dan belajar lagi tentang hidup itu kalian harus melewati masalah-masalah kalian seperti ini supaya kalian bisa jadi lebih dewasa, supaya kalian bisa lebih memilih mana yang baik, mana yang jelek. Jadi kalau menurut gue ya memang itu adalah hidup yang harus gue lewati dan akhirnya gue lebih berserah diri segala macam semuanya sama Allah dan akhirnya ya memang Allah memberikan jawaban, memberikan gue ketenangan hati, kebahagiaan sekarang gitu, dari apa yang udah gue lalui. Dan itu butuh waktunya lama nggak ketika akhirnya bisa meyakinkan ini adalah pilihan jodoh yang tepat buat saya? Move on-nya. Enggak juga sih, karena gue sekarang lebih tidak mencari jodoh apa segala macam kan, pasti dikasih aja pas memang ada kesempatannya, pas memang dapet yang cocok, dapet yang pas sama-sama yang sama gitu jalan. Tapi ketika itu ada kerikil-kerikil yang harus dilewati untuk bisa meraih kebahagiaan yang diinginkan oleh Mas Hendro. Pasti Dan akhirnya bisa dilewati seperti apa? akhirnya bisa dilewatin ya itu dia tadi ya karena apa ya, karena itu yang harus kita lewatin gitu loh, belajar untuk tetap belajar supaya kayak gitu tetap tetap maju gitu loh, karena dunia ini berputar terus gitu. Sih bakalan selalu maju, apapun yang mau lewati ya kadang hari yang baik, besoknya mungkin bisa hari yang buruk, semuanya harus kita lewatin, harus kita jalanin. Dan setelah kita melewati itu ya alhamdulillah dengan waktu, dengan berserah diri segala macam pasti
apa yang kita kasih selama itu hal yang positif sih kita kembali. Dan ada berubah nggak ketika sebelumnya dengan yang sekarang akhirnya memilih tambatan hati? Apa yang berubah dari Mas Hendro sendiri? Dari kehidupan Kak Indro mungkin yang Dari lebih kehidupannya happy, sendiri lebih- apa yang berubah? ditambah tem- Mereka berdua kan kesini enggak? Iya, ditambah teman-teman juga yang selalu bikin support kan gitu. Maksudnya nambah kebahagiaan juga nggak sih gitu. Kayak tadi malam minggu masih ngajak sama teman-teman gitu. Jadi nambah hidupnya jadi sempurna nggak sih kan itu banyak ada istri, punya sahabat. Sekarang ya jauh-jauh lebih tenang, jauh lebih sempurna, jauh lebih happy, jauh lebih senang. Kak tapi memilih pernikahan kemarin yang lebih intimate nih. Mungkin juga Kak Ido sama Kak Agung juga kondangan kali tapi nggak ngomong sama kita. Kondangan orang. Iya Mas Dika, kenapa sih kamu memilih untuk diem-diem nih waktu kemarin pas nikah gitu tuh tiba-tiba share ke ya pas tuh share pas di Karena Mekah. pengen coba nama keluarga aja sih ya. Nggak mau terlalu gimana itu juga pasti itu juga kadang merasakan aku pengen nikah yang betul bisa Gua aja udah kepikiran Keluarga aja. misalnya nanti baju bisa jadi konflik jadi mending ya udah. Dan beberapa teman juga ngomong kalau yang itu cuma dapet capeknya aja. Dan untungnya dan untungnya senangnya kalau dapat pasangan yang satu ini satu frekuensi. Karena sebenarnya itu gengsi nggak sih? kayaknya lebih kita membahagiakan keluarga sih misalnya kita mau bikin acara besar segala macam. Bisa sih banyak support kanan kiri tapi gue males banget ngetek satu-satu ngapain. Oh di ujungnya yang jalan dulu pernikahan Iya. keluarga. Tapi Kak Ido sama kemarin nikah yang Mana? Belum. Dia dulu baru gua. Gua gampang lah, lain aja lah. Gak boleh dilewatin ya. Kak Ido kamu tapi ngeliat kan juga pasti persahabatan juga sama Andi kan juga pasti lihat kehidupan juga kan. Jadi ngerasa kayak mengambil banyak pelajaran dari Kak Andre nggak sih tentang kehidupan pernikahan. Kalau aku kan tipenya ya kalau nongkrong sama dia tanya aja sama mereka yang dibahas pasti pekerjaan ya. Karena nggak usah jauh-jauh deh sama pasangan sendiri aja. Misalnya lagi ngomongin orang terus aku gini ada faedahnya nggak? Ada cuannya nggak? Ya jangan diomongin, ngapain? Maksudnya yang ada efek sama kita aja gitu. kecuali jadi lambe tura gitu ya. Kecuali dia kalau curhat itu gua gini-gini baru gua masuk ke ranah itu kalau nggak ngapain gua kena. Kalau Kak Agung sering sharing apa sama Kak Andre tentang Enggak. relasi? Gua lebih ke tembok sih. Iya, karena gua kalau misalnya pribadi gua enggak pernah. Mereka tahu-tahu gua nanti ada pasangan. Itu masih ada. Lu curhat sama lu curhat sama kita, lu kayak tembok dia ngomongin percuma. Iya, jadi gue emang kalau misalnya pribadi gua enggak pernah terus ke Edo ke Hidup. Karena gua ngerasa Kalau yang kemarin yang ATM yang diambil terus Siapa dia? gini ATM. enggak. Siapa yang Itu tipu kartu lagi? keluarga yang diambil. Kartu keluarga bukan kata yang kartu keluarga. Enggak lah, tapi masuk ke ini doi. Itu semua jadi pembelajaran. Iya. Ayo dah. Nama sih kamu dibohongin? Iya, jadi pembelajaran sih buat gua untuk kedepannya memilih pasangan yang bener-bener ya harus yang tulus, setia. Jangan kayak dikit yang tadi. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Gak ada yang salah. Belum tentu dia yang salah. Siapa tahu yang salah. Siapa tahu saya yang salah. Kalau perlu ini apa namanya wejangan bisa dari bapak satu itu yang datang tuh dia wejangan punya Oh, tempat sangat luar biasa banyak dia Iya, benar. kata-kata yang bagus. kata-kata motivasi bagus ya. Sindro, tapi apa namanya kebahagiaan ini pingin segera punya ngomongan nggak? Kalau boleh tahu. Ngomongan belum. Kita masih pengen ngerasain Mana? pengen kayak pacaran. Ini kalau mau wejangan nih dari Mau pikir jangan mana-mana mau pikir sini dulu. Mau pikir sini dulu. yang punya kopi. Iya benar. Ya bener nih wejangannya banyak Jadi nih. kalau mau ketemu Fikri Prasetyo main aja ke sana. Nah, Harus kopi revolusi. Jangan ikan. Oke. Kopi Iya, kan wejangan. kita lagi bahas soal pernikahan. nah itu bener. Belum. Iya doang. Oh iya. Mau pikir udah nikah lagi? Baru Nah. mau. Oh, kapan? Bilang dong. Kapan? Diam-diam aja. Alhamdulillah sih. Udah pisah. Kita tunjukin ke gua Instagram. Teman kita tuh memang nggak pernah anniversary. Kita selalu gagal di bulan-bulan ganjil ya. Oke. Lanjut. Lu kasih wejangan Oke. ke kita dong. Tentang Gimana nih Kak? hubungan. Coba kenapa? Maaf ya.
Jangan-jangan ini kopi ini terlahir gara-gara pisah ya? Enggak, ini revolusi. Kopi curhat ini. Ini kopi justru untuk mencari jodoh. Wah, buat temen-temen. Nah, kalau udah ketemu jodoh, jadi langgeng jodohnya. Amin. Minum ini. Ini kan 2026 akhir tahun mau masuk tahun depan kan. Ini apa nih misalnya visi misi seorang Vicky melewati itu semua nih. Ya, wanita itu menjadi spirit ya buat kita ya, buat kehidupan, buat semuanya. Kadang-kadang pria itu suka menggampangkan pasangannya di saat dia lagi bersama. Nah, padahal pria itu akan menjadi paling sedih di saat wanitanya menangis, ada pria lain yang menghapus air matanya. Cakep. Lu nanya soal 2002. Ya, benar. Iya, itu clue-nya ke situ. Nah, coba. Clue-nya. Nah, terus Jadi 2026 kalian akan hampa kalau nggak ada seseorang yang akan menjadi tujuan. Misalkan Rido harus closing. 2026 kalau dia lewat, ya. Iya sih, dia Memang memang harus di 2026 ada beberapa kan? semuanya. terus apa lagi? Yang kemarin di selesai. Wah, selesai. Tuh dia aja ingat. Selesai. Nah, itu gini. Kalau kita udah kasih effort, terus kasih perjuangan, tapi kita ditinggalkan, jangan pernah bersedih lah. Berarti itu cara Tuhan memisahkanmu dari orang yang salah. Emang salah nih. ATM aja sampai diambil. Ini beda. Tapi Rido curhat sih, dia insya Allah mudah-mudahan juga mau nikah, mau selesai dalam arti petualangannya. Andrew kan udah kemarin, terus juga handphonenya dikasih loh, itu luar biasa banget loh. Jadi udah ada rahasia lagi, jadi kalau cewek-cewek yang DM yang balas istrinya. Jadi jangan lihat istri Ya itu antara dia setia atau istrinya dijadikan admin. Kayaknya admin. Antara dua. Sama Surindi. Betul. Sudah dicek ya kan. 2026 dia. ada statusnya ini gimana pasangan Ya, hidupnya? 2026 nih itu yang jadi pertanyaan kita Belum. di dunia ini. Katanya ada update. Katanya Rusia. Ya kemarin sempat Rusia, sempat ke Turki. Jauh ya. Juga sama cewek England. Karena saya nggak bikin rumah tangga, lebih kepada mau bikin Piala Dunia. Kumpulin semua ya. Iya. Di negara-negara saya kumpulin. Ya. Kalau ini kan udah kan. Udah. Ya, Iya, ada. kisah cinta mantan kan udah. Goyang itik udah. Udah selesai ya. Goyang macan udah. Goyang serigala udah kan. Nah, itu saya nggak bikin rumah tangga. Goyang dompet tuh belum. Saya mau bikin taman safari, isinya hewan semua. Ya intinya pokoknya buat semuanya ini juga trio ini Narkoboy. Ya udah narkoba stop. Bisa lembah sama saya satu. Iya. Katanya gitu ya. Justru waktu saya sholat yang pertama kali ngasih sejadah ini. Biasa. Jadi Ya dia lebih ini ya penggiat ya, dia penggiat agama ya. Ya semuanya biarin Andrew juga ya dengan prosesnya akhirnya udah menemukan. Iya, baru menikah. Ya. Nah kalau Dewi nggak ada boleh nggak gue deketin? langsung aja. Buat Kaido nih. Tapi buat Kaido yang katanya masih lama nikahnya padahal udah ada cewek cantiknya nih. Dido, Calonnya udah cantik banget. kapan lagi udah punya Iya. turunan apa? Dewi ya? Oh, Amerika nih, ya Cantik Amerika. loh. Amerika, ya kamu turunan nagrek juga. Maksudnya biar cepet dapet di ini, ya. Tapi kita pernah ketemu juga di Pulau Dewata ya waktu itu. Terus Ya sama-sama kita. Ini cuma memang saya nggak bawa pasangan. Bisa loh ya. Kok bisa? Ya bisa. Ya itulah pokoknya yang pasti sukses karirnya semuanya ini sama-sama saya semuanya. Kopi revolusi dulu dong. Katanya ada cabang ya nanti di Semarang. Oh ya, ada cabang ini kita mau bikin juga di Nepal ya banyak ya. jauh ya. Tapi Semarang beneran. Iya, Semarang iya. Semarang sama Nepal. Bangladesh itu banyak. Udah mau kopi revolusi gimana tempatnya? nah Ya ini di Jalan Water Moment sini nomor 36. Pokoknya buat kalian semuanya guys, udah
kalau yang lagi jomblo atau apa datang aja ke Kopi Revolusi. Insya Allah kalian pulang nggak sendiri, ya pulang kalian ada dapat pasangan. Kalau di sini semuanya, ya sukses ya. Terus Kak Vicky katanya Kak Vicky disamain sama Kak Vicky ketawa. Siapa? Kak Vicky katanya disamain sama Insanul Fahmi nih yang lagi viral. Katanya disamain sama yang selingkuhannya Inara itu. Udah denger belum? Ya beda lah. Iya, gimana tuh? Kalau saya nakal tapi nggak cengeng. Iya benar. Gentle ya. Nakal boleh tapi nggak boleh cengeng lah. Terus kalian nggak bisa menghukum dua pikiran wanita Iya, yang benar. akan seteru untuk merebutkan satu orang, nggak baik lah. Kalau kita jujur ya, maksudnya ya kita tahu lah ada hukum syariat Islam lah Oke. untuk bisa berpoligami atau apapun. Tapi kita nggak akan bisa ya bener-bener menjaga perasaan wanita itu tetap sama, karena mereka juga pasti akan berkompetisi selama ada. Ya kalau ilmu mah ada, cuma ya mati di akhlak aja. Belum. Tapi kecewa nggak? Mereka yang wawancara. Iya semuanya. Kopi Revolusi. Tapi Gini. Lagi takut edit ya. Takut edit gini aja. sama burger. Tapi kecewa nggak di sama Insanul Fahmi gitu, di sama-sama kita dibilang suka perempuan, suka selingkuh, perempuannya nggak cukup dari 2. Kecewa nggak? Ya kita cuma punya 2 tangan Iya, benar. yang nggak akan bisa menutup jutaan mulut orang yang membicarakan kita. Tapi 2 tangan kita cukup menutup 2 telinga. Terserah kalian mau ngomong apapun, saya tetap menjadi saya. Saya lebih baik dibenci menjadi diri saya daripada menjadi munafik untuk disukai orang lain. Kak, tapi ngeliat Inara sama Mama sendiri sebenarnya siapa sih yang menjadi korban nih? Mau atau perempuan 2 itu? Harusnya seperti pasti sih. punya alasan yang tepat. Tapi buat semua wanita dimanapun kalian yang menonton ini, ya nggak akan bisa kalian menggantikan seseorang yang ada di rumah. Itu nggak akan mudah. Oke. Jadi kalau kalian akan berpikir menjadi bahagia dengan menggantikan kebahagiaan orang lain, itu kayaknya nggak pernah ada dan nggak akan pernah akan dapat ujungnya. Aku nggak berhak lah buat nentuin siapa yang paling korban, tapi semuanya wanita itu ya itu yang dipersalahkan adalah rumah tangganya, itu adalah kepala keluarganya. Berarti fan-fan aja ya Kak Vicky sama Insanul Fahmi gitu. Biasa aja ya nanggepinnya ya sama netizen. Jangan kan sama Isanul atau siapapun, saya disamain Sama-samain nggak mau ya? ya apapun saya nggak ada masalah. Oke. Ya nggak apa-apa lah, itu hak semuanya mereka. Tapi yang pasti ya kita punya prinsip sendiri lah untuk hidup ya. Tapi ngeliat Insanul Fahmi, menurut Kak Vicky dia gentle nggak sih? Dia seorang laki-laki cuma bisa nangis, terus pengennya dua-duanya tapi nggak bisa bertanggung jawab Ya sama. maksudnya kalau nakal itu nggak boleh cengeng ya. Kalau aku ya, maksudnya kalau nakal ya udah lu nakal, tapi jangan cengeng. Maksudnya ya apapun nggak bisa diselesaikan dengan air mata aja. Ya berusaha lah untuk semuanya. Tapi saya nggak berhak untuk menghakimi mereka dan semuanya. Mereka punya alasan tersendiri gitu. Tapi kalau mereka akhirnya jadi berseteru, ya harusnya bisa ada pengimbangan. Itu aja sih. Tapi mungkin mau kalau Insanul Fahmi nonton mau ngomong apa sih buat Insanul Fahmi itu yang sering nangis? Nggak ada berhak juga saya menasihati atau apapun, tapi sebagai seorang pria ya saya kasih tahu tadi. Kalau mau menjadi petualang cinta, jangan mudah untuk meneteskan air mata. Teteskan air matamu kepada orang spesial yang akan menjadi wanita pilihanmu. Jadi apabila pria memang meneteskan air mata, ya berarti udah sangat hebat gitu loh. Buat kalian semuanya, para wanita pun ya, kalau kalian datang kepada pria menyuguhkan dengan ketulusan, maka pria tuh nyawa pun akan dikorbankan. Tapi kalau kalian para wanita datang kepada pria hanya sebuah permainan, maka saya akan ngajarin kamu cara mainnya. Isinya dia semua nanti. Apa sih apa jadi?